Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ance Kornia dengan NPM 2021020021 dari kelas C, Prodi Hukum Tata Negara. Baiklah, di sini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampuh Bapak Herpinyoki Pradikta MHI. Tugasnya yaitu mempresentasikan materi yang berjudul Sumber Hukum Islam. Langsung saja ke materinya. Seperti yang di dalam materi tersebut, sumber hukum Islam yaitu ada 3: Al-Quran, Sunnah, akal, dan proyeksi ijtihad. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandung untuk melaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan dalam upaya mengatur perilaku manusia, baik berhubungan dengan manusia ataupun makhluk lainnya yang secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan dalam Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qadhil al-wujud. Maksudnya lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Keautentikannya itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai mutawatir. Selain itu, kejaminan keasliannya Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua sumber hukum Islam yaitu sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global, yang membutuhkan penjelasan secara horizontal. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampainya ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun bentuk takrir kedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 13, artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Quran surat An-Nisa ayat 13. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul dan sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surah An-Najm ayat 3 yang artinya dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsu. Selanjutnya yaitu sumber hukum Islam yang terakhir yaitu akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam yaitu bahwa memerhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu sendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan berpikir dan berdasarkan pemikiran maka lahirnya suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya
dengan makhluk hidup lainnya, seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu satu, memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akan bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan yang kekinian. Bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaannya doktrin. Yang kedua, akan bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makkiyah. Terkait hal ini, bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik melaksanakannya. Selanjutnya yaitu proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha keras dan bersungguh-sungguh, sedangkan pengertiannya dari istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya. Dalam Al-Quran dan hadis yang dilakukan dengan cara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam penetapan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran, mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan ada yang lain menjadi salah. Hal ini menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum atau ayat atau hadis, memiliki menguasai ilmu alat seperti nahwu, sorf, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadis, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan cara antar lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapannya hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya dengan cara kedua yang sama-sama memiliki sebab yang disepadankan. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai sumber-sumber hukum Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.